Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala taqwa khaira zad wa amarna an natazawwada biha liyaumil ma'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mausufu bil khuluqil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa kulli abdin ila ta'atillahi mujahidin. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi mushafi kitabihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu yang semuanya dimuliakan oleh Allah, wabil khusus yang sama kita hormati seluruh segenap dewan masjid yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, juga Pak RT dan Pak RW-nya. Para bapak ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, puasa yang sedang kita laksanakan ini merupakan amanat Allah, harus diselesaikan sampai tuntas. Juga puasa ini merupakan alat penguji iman kita dari Allah. Barang siapa di antara kita yang imannya tulen, pasti dia akan melaksanakan ibadah puasanya sampai tuntas. Dengan demikian dia berhak apa yang telah disabdakan oleh Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Man shoma Ramadan kharaja min dzunubihi kayauma waladathu ummuh. Barang siapa yang puasa Ramadannya tuntas, dia keluar dari segala kesalahannya laksana bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibu, sedikit pun tidak punya kesalahan. Dengan sebab dia puasa sampai tuntas, maka Allah hapuskan semua kesalahannya yang besar maupun yang kecil. Mudah-mudahan kepada kita semua tuntas, kesalahan kita akan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau iman kita palsu, pasti kita ini menjebolkan ibadah puasa tanpa uzur syara. Dengan demikian dia tidak akan mendapatkan penghapusan dosa, bahkan dosa berlipat ganda Allah berikan kepadanya. Sebab mereka yang imannya palsu mengkhianati amanat Allah, menjebolkan ibadah puasa tanpa uzur syara, kecuali ada uzur syara. Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan, puasa itu ada 10 macam rambu-rambu yang menyebabkan puasa itu batal. Kita kira puasa kita masih belum batal, masih sah aja, padahal sudah batal karena kita kagak tahu yang membatalkannya itu. Jadi yang membatalkan puasa yang pertama, ini dijelaskan dalam kitab fikih. Yang pertama adalah dukhulu syai'in min a'yanid dunya ilal jawfi mutlaqon. Masuknya sesuatu daripada benda-benda dunia ke dalam rongga, Jadi benda apa saja yang masuk. Jadi bukan hanya minum, bukan hanya makan saja. Rongga kita ini para bapak ibu, yang pertama mulut, rongga, hidung, kedua mata, kedua telinga, kemaluan bawah kita, itu rongga.
Makanya kalau bapak ibu lagi puasa, mandinya jangan berendam di air. Dari atas nggak masuk, dari bawah masuk. Ya, ini. Kalau kita lagi puasa berwudu zuhur dan waktu asar, itu nggak harus berkumur-kumur. Wudu berkumur-kumur di bulan lain hukumnya sunnah muakkad, mesti berkumur-kumur, bersiwak. Tapi kalau kita lagi puasa tidak perlu bersiwak berkumur-kumur. Bau dong mulut kita ketika menghadap Allah, nggak apa-apa. Sebab di kacamata Allah, orang yang lagi puasa mulutnya bau lebih wangi daripada minyak misik. Memang kalau kita dekati orang yang lagi puasa mulutnya bau jigong, karena nggak masuk apa-apa, wajar bau. Tapi di kacamata Allah lebih wangi daripada minyak misik. Makanya nggak usah berkumur. Masukkan air ke hidung nggak usah, telinga nggak usah. Jadi yang wajib aja. Ini kumur-kumur krok, 3 kali berkumur ya masuk setetes 2 tetes. Ini para bapak dan saudara. Yang kedua, al-iftar qabla an yatahaqqaqa waqtuha, berbuka sebelum tepat waktunya. Masih ada waktu 10 menit karena teduh, patokannya kampret. Kampret dirojokin anak-anak, terbang, kata aki-aki, wah udah maghrib tong, udah maghrib, buka dia, padahal 10 menit lagi, batal puasanya. Makanya kita patungan jangan kampret. Duduk depan TV, RCTI udah beduk belum? Wah udah duluan dia biasanya. SCTV, wah kurang dikit, tungguin dulu sebentar. Begitu udah beduk-beduk, udah azan, sikat udah. Itu juga jangan kebablasan buka puasa. Bagaimana sih sejembung diadepin sendiri habis. Sejembung pak, coba korma beli sekilo, harusnya kan seminggu, agak sekali adep habis. Belum geser lagi langsung ngembat makan. Makan tuh pak apa aja enak ketika kita berbuka. Loh kelewatan. Bagaimana kalau kelewatan kekenyangan ke masjid, bawaannya malas, lari ke mata, ngantuk. Andai kata ke masjid juga kepaksa dia ngikutin imam sholat tarawihnya rada ngebut, ya kagak kuat jalan dia. Ini para bapak ibu yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi apa saja yang masuk ke rongga ini hukumnya batal. Lagi puasa mangap, laler masuk, mulutnya bau, langsung dia telan gap, batal. Meskipun laler batal. Ya, iya meskipun laler batal itu. Yang ketiga, al-qai'u amdan, muntah secara sengaja. Muntah. Kalau muntah bukan sengaja ya nggak batal. Ya, muntah dibikin-bikin. Yang keempat, al-jima'u amdan fi nahari Ramadan, jima secara sengaja pada siang hari di bulan suci Ramadan, biangnya batal. Bukan hanya batal, tapi didenda 2 bulan berturut-turut, mesti puasa. Ini bagi bapak-bapak mah mungkin yang udah punya anak 5-6, jangan lagi di bulan puasa, di bulan lain juga ogah-ogahan. Ini yang masih pada pengantin baru, ya masih pengantin apa? Baru. Pengantin baru, para bapak ibu ya namanya pengantin baru, menganut teori pandangan hidup. Dia memandang aja udah hidup. Kalau kita punya anak 4-5 itu pegangan hidup, pegang-pegang dulu baru hidup. Kalau yang udah aki-aki perjuangan hidup, ditamparin dulu baru hidup. Iya kan? Ini bagi anak muda yang masih muda-muda nih, yang baru nikah, hati-hati jangan sampai istri kita memang istri kita di siang hari jangan. Tapi begitu beduk maghrib para bapak ibu langsung silakan.
penuhi kebutuhan nafsu itu, kebutuhan syahwat itu penuhi, makan, minum, bergaul dengan istri, silakan sampai terbit fajar. Pulang traweh nih umpamanya mau bergaul sama istri nggak apa-apa, sahurnya jam 2, habis sahur bergaul lagi nggak apa-apa. Ibadah itu para bapak dan saudara, bergaul dengan istri pahalanya lebih besar daripada orang lain menghadiahkan 100 ekor sapi. Tuh, 100 ekor sapi kan di titian mana ada orang menghadiahkan 100 ekor sapi, jarang. Bergaul satu kali dengan istri ini hadiahnya sama juga orang apa? 100 ekor sapi. Nih para bapak ibu. Kemudian khurujul mani bisa babil istimta, keluar air sperma dengan sebab bersedap-sedap. Dia tidak berjima di siang hari, cuman berangkulan sama istrinya. Syahwatnya syahwat rada cengeng, keluar ngebrocot aja. Cuma nggak didenda 2 bulan dia mah, cuman 1 hari saja. Tuh, makanya kalau lagi puasa meskipun kita biasanya pergi kerja cium istri kiri kanan, pre dulu, pre, khawatir ya, pre dulu. Nah ini para bapak ibu. Kemudian al junun, gila, lagi puasa datang penyakit gilanya, batal. Al igma ayan, gila sama ayan beda, batal puasa. Torwal haid, datang waktu haid buat perempuan, puasa dari pagi, begitu jam 5 datang tamu, wajib pada saat itu juga dia jebolkan. Kalau nggak dijebolkan haram hukumnya. Puasa dari pagi ya nggak dianggap, nggak direken, diganti berapa hari, apa seminggu dia menstruasinya, karena orang perempuan itu menstruasi kebanyakan seminggu, paling banyak banget 15 hari. Kalau kita pak, istri kita tiap bulan 15 hari mennya, punya bini cuma 1, nungguin kita, ya kan, nunggu 15 hari, suci 15 hari, nungguin lagi 15 hari. Makanya kalau punya bini 2-3 mah ada yang men 1, ada yang 1, yang 1 ada yang 1 gitu kan ya. Iya, iya, ini bagi yang punya istri 2-3 bu. Cuman jarang ya orang titian mah yang punya bini istri 2-3, kebanyakan 1. Gua digambarin 1 yang penting maksimal. Udah 1 potongannya nggak keruan lagi ya, apes amat. Tuh ya, udah punya bini menatu-atunya, yang penting maksimal. Diajak kondangan kira-kira pantas kan begitu ya. Kata orang Kaliabang, naik buni cabangnya sempal, ambil alu buat tunjangan. Cari bini kudus timpal, nggak malu diajak kondangan. Kalau bini kita cakep ya kita soren-soren terus. Naik motor enak dipandangnya, lagi mobilnya bagus, duduk di sebelah kiri enak dipandangnya. Tuh, kalau bini kita cantik, kita rada jelek nggak apa-apa, rezeki buat kita. Buat bini kita azab kan begitu. Iya bener, azab buat bini kita. Buat kita rezeki kan begitu. Nggak jadi masalah laki-laki menjelek. Ucok baba pendek buat bini cakep. Daus mini kecil banget. Tapi punya anak ya, punya anak ya. Nah ini para bapak ibu yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kalau punya bini atuh jelek banget, gendut lagi, diajak kondangan naik motor kagak diajak ngadat, ada polisi tidur jomplang pak ke belakang, kebuatan gede belakangnya jomplang kan main dah. Tapi kalau memang bapak kebetulan bininya jelek, nggak usah marah, nggak usah uring-uringan, memang udah bagian, nggak kudu banyak komplain ya nggak. Iya emang udah nasib, rawatin aja sampai tua. Tapi kalau memang punya istri cantik ya itu rezeki, alhamdulillah. Al-wiladah, melahirkan, batal puasa. An-nipas, nipas itu setelah melahirkan sampai 40 hari namanya nipas. Orang perempuan tuh yang namanya nipas nggak harus sholat, dia sholat wajib,
nggak usah dikodok. Tapi kalau puasa hitung kodok itu. Kalau puasa beda, puasa dengan sholat. Ada 10 macam rambu-rambu puasa ini para bapak dan saudara, hati-hati ya. Nah para bapak ibu yang sama dimuliakan oleh Allah, adapun hikmah orang yang melaksanakan ibadah puasa, dalam kitab Tafsir Al-Maroghi, Imam Mustafa Al-Maroghi menjelaskan hikmah ibadah orang yang melaksanakan ibadah puasa adalah yang pertama, yubnil mawaddar rasibah fil badan, mengusir berbagai macam penyakit yang ada di badan. Ini di badan kita, kalau kita mau tahu banyak sekali penyakit, terutama di bagian perut. Nabi ngasih tahu kepada kita, al-batnu baitudda wal ji'yatu dawa'uha. Perut gudangnya penyakit. Perut nih Pak, gudang penyakit. Diajak lapar itu salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Dengan sebab kita puasa sampai tuntas, penyakit yang ada di badan kita semua terbunuh. Makanya habis lebaran badan kita yakin Allah berikan kesehatan dengan sebab kita melaksanakan ibadah puasa. Amin. Tambah lagi 6 hari di bulan Syawal. Wah, udah mantap bener. Tambah lagi Senin Kamis puasa. Makanya kalau orang perempuan kebanyakan yang namanya puasa paling doyan. Kalau kita yang namanya puasa jarang yang pada doyan. Cuma yang wajib doangan di bulan suci Ramadan karena wajib tuntas. Tapi yang namanya Senin Kamis jarang puasa. Habis lebaran 6 hari juga jarang puasa di antara kita. Kalau orang perempuan puasa paling doyan dia mah. Makanya dia mah awet sama hidup. Yang pada mati dikit-dikit bapak-bapak. Orang jarang puasa. Coba nenek-nenek jalannya udah ayug-ayugan masih hidup aja. Lah orang puasa mulu dia, lah sehat. Dikit-dikit yang mati kaum bapak, dikit-dikit yang mati kaum bapak. Memang sih akhir zaman kebanyakan ya orang laki sedikit, perempuan apa? Banyak. Itu diantaranya sebabnya. Nah puasa kita ini belum mempunyai arti kalau kita belum mengeluarkan zakat fitrahnya. Kapan mulai boleh zakat fitrah itu? Tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Makanya bentuk pengurus zakat sini Pak, nanti dikumpulin oleh panitia. 1 hari sebelum lebaran bagikan duitnya berapa, berasnya berapa, bagi semua. Jangan sampai banyak kebanyakan, dikit kedikitan, tampung. Menurut Imam Syafi'i yang paling afdol ya pakai menurut bahan makan pokok negeri itu. Karena di kita beras ya pakai beras. Fatwa ulama menentukan 3,5 liter berasnya yang paling bagus. Jangan sekali-kali memberi beras sama Pak RT buat zakat fitrah, raskin. Begitu dicampurin sama beras yang lain rusak semua. Emang dasar orang pelit, padahal murah banget pajak dirinya, zakat dirinya setahun sekali cuma 3,5 liter, makanya dipelitin. Kebangetan ini namanya manusia para bapak dan saudara. Pak RT jangan diketeng dulu berasnya selama Ramadan. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu zakat fitrah yang paling afdol pakai uang, sebab uang lebih cepat untuk digunakan. Diukur dengan harga beras 30.000 gitu ya, apa 35. Ada orang mengeluarkan zakat fitrah padahal ditentukan cuma 35.000 oleh panitia, dia bilang udah 50.000. Nah itu namanya tatawu. Ditentukannya 35, ngasihnya 50. Tatawu, paman tatawwa khairun lah. Barang siapa yang tatawu lebih baik itu. Jangan timbang 15.000 minta baliin panitia. Gak usah, kasih semua, tatawu namanya. Kalau bapak punya keluarga semua jumlahnya jadi 10, gampang, gopek. Gopek berapa gopek? 500 kan? Tulis namanya 1, 2, 3, kasih panitia. Nih panitia, saya zakat fitrah pakai uang. Kata panitia, ya saya terima, cukup udah. Itu para bapak dan saudara. Juga jangan lupa zakat malnya harus dikeluarkan. Zakat mal Pak keluarin sekalian di bulan suci Ramadan.
Apalagi masjid ini kelihatannya masih berantakan, sangat memerlukan dana, betul ya? Tuh, ini kalau kita infak di bulan suci Ramadan para bapak dan saudara, pahalanya jauh lebih besar daripada di bulan lain. Ya, infaknya di bulan suci Ramadan. Keluarkan infak ini untuk pembangunan masjid ini. Itu para bapak dan saudara yang sama dimuliakan oleh Allah. Ada orang di zaman Nabi di zaman sebelum Nabi kita, Nabi jelaskan di zaman Bani Israel ada 3 orang, yang satu palanya botak, yang satu belang, yang satu buta. Datang malaikat, tong, pengennya apa sih kau? Kata orang-orang tersebut, saya pengen sehat. Yang botak diusap palanya, sembuh langsung. Yang buta diusap, melek langsung. Yang belang diusap, ya namanya malaikat, langsung sembuh. Nih onta, nih kambing, nih sapi, ya urus. Nanti kalau udah banyak jangan lupa infakin, beres kong, dia kata gitu. Bertahun-tahun kemudian jadi orang kaya. Berapa bininya? Lebih dari 10. Lebih dari 10. Nabi kita istrinya kan 9, kita dibatas berapa? 4. Nabi sebelum kita ada yang istrinya sampai 1000. Siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Daud 300. Nabi kita 9. Kita berapa? 4. Jarang yang sampai level 4. Banyak kan? 1. Ya udah 1 aja. Tuh. Begitu dia udah kaya raya, datang malaikat tuh menjelma aki-aki lagi, minta. Tadinya sama yang saudagar tadinya belang, minta nggak dibagi sesen pun. Datang lagi ke rumah yang tadinya palanya botak, minta nggak dikasih sesen pun. Giliran datang ke rumah yang tadinya matanya buta, apa kata yang matanya buta? Silakan Pak, ambil sesuka Bapak, silakan. Apa kata aki-aki? Enggak dong, Bapak mah cuma nguji kamu aja. Semoga engkau sukses selalu, semakin bertambah. Jangan seperti kedua saudaramu itu. Kedua saudaranya yang tadinya belang balik belang, yang tadinya botak balik botak. Kenapa? Karena pelit. Hartanya sebentar banget habis. Itu harta para bapak ibu kalau lagi mau dibinasakan oleh Allah, sebentar habis. Nah, oleh karena itu kepada kita semua, selagi kita dikasih banyak rezeki oleh Allah, mari kita sisihkan untuk pembangunan masjid ini. Insya Allah bila kita sisihkan untuk pembangunan masjid ini, kita akan Allah berikan pahala berlipat, dan ganti di dunia ini juga berlipat-lipat gantinya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dulu, mudah-mudahan sekedar sekapur sirih apa yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.